Rupanya orang terakhir yang Michael percaya malah berkhianat dengan melaporkan rencana pelariannya kepada Bellic bukan tanpa alasan, melainkan demi sebuah jaminan agar Twinner tidak disentuh oleh Avocado, sehingga Bellic yang ingin memastikan hal itu lantas pergi ke gudang tempat IP bekerja, mengambil sebuah palu dan memukul-mukul lantai setelah menemukan sesuatu. Melanjutkan episode sebelumnya, tepat ketika Bellic sedang menghubah kabin gudang, entah tahu dari mana, Cooper datang dari belakang dengan membawa sekop dan... Ya, meskipun Cooper berhasil mengalahkan Bellic, dia sendiri terluka akibat pecahan beling yang menempel di perut bagian kirinya, sehingga Cooper mencoba untuk menyembunyikan luka tersebut agar tidak ketahuan oleh sipir maupun rekan-rekannya. Ketika masalah Bellic telah terselesaikan, kini datang masalah baru karena saat ini sipir membawa beberapa ekor anjing ke dalam penjara. Ibeg menyarankan semua rekannya untuk mengganti semua pakaian dan tempat tidur mereka, berharap dapat mengelabui para anjing yang bisa menangkap mereka dengan hanya bermodalkan baunya saja. We gotta scrub down our cells. What about our bunk? Pillows, sheets, everything. Either get rid of your smell or change it. Well, how much time we got? You think you'll have the extra suit by then? Probably. Good, so we're good to go. Tak lama datanglah Cooper yang mengabarkan bahwa mereka harus keluar dari tempat ini saat ini juga, bukan tanpa alasan. Jika mereka menunda meski hanya 1 hari saja, maka pelarian ini akan gagal total karena rencana pelarian mereka sudah terbongkar oleh Bellic yang bahkan mengetahui tentang lubang yang ada di dalam gudang. As soon as it gets dark, we go. Night? We ain't ready to escape tonight. Escape already started. Started the minute Bellic found that hole. It's gonna end the minute they figure out that he's missing. Then stay! Tak bisa menunda lebih lama, Michael akhirnya membagi tugas dengan menyuruh Abruzzi agar menyiapkan pesawat untuk malam ini. Miles menyiapkan beberapa kantong peroksida, sedangkan Miles sendiri akan mengusahakan kunci rumah sakit meski itu terbilang cukup sulit. 60 minutes to get over that wall and as far away from here as possible. They'll be right on our asses. They already are. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Veronica menemukan secercah harapan terkait nomor telepon yang menghubungi Pak Quinn selalu berasal dari sebuah tempat terpencil bernama Blackwood di Montana, sehingga untuk memastikan ada apa di tempat itu, maka mereka harus pergi ke sana secepat mungkin. Looks like you and I are going to Blackfoot, Montana. Bellic saat ini terikat di dalam terowongan di bawah gudang. Ia mencoba berteriak sekuat tenaga tapi tidak keluar karena mulutnya ditutupi lakban, di mana semua rekannya mulai menanyakan terkait di mana Bellic saat ini karena memang Bellic tidak pernah telat datang bekerja. Datang paling awal dari yang lain, Michael yang kebetulan menguping pembicaraan sipir meminta Miles untuk segera mendapatkan peroksida sekaligus menginformasikan kepada Twinner jika pelarian mereka akan dilakukan malam ini. Bukan dengan cara mencuri, Michael memilih untuk menceritakan langsung pelarian nanti malam kepada Sarah. Tidak perlu membuat keributan, hanya membuat satu kesalahan kecil dengan lupa mengunci pintu, di mana Sarah yang tahu jika dirinya dimanfaatkan sejak awal tentu tidak terima dengan apa yang Michael katakan dan memilih untuk pergi begitu saja. I came here to tell you something. I'm getting my brother out of here. Tonight. And I need your help. Forget to lock up. Leave the door unlocked when you leave tonight. This is about Lincoln. Abruzzi yang diperintahkan untuk menyiapkan pesawat lantas menghubungi rekannya saat ada waktu. Namun dalam percakapan itu, Abruzzi meminta si rekan untuk menyiapkan pesawat yang lebih kecil dengan penumpang tidak lebih dari 3 orang. Kemudian menghubungi Nick untuk memintanya membawa Veronica ke landasan pesawat nanti malam. Entah jenis ancaman apa yang Abruzzi berikan, Nick tidak bisa menolak dengan akan melakukan perintah itu meski sangat sulit. Well, things could get messy. So where is Smock? Twinner yang belum melihat Bellic sejak tadi mencoba untuk bertanya pada sipir lain apakah dia melihatnya atau tidak. Twinner mengaku jika tadi pagi dia melihat Bellic sudah berada di area penjara, di mana percakapan itu rupanya dilihat oleh Cooper yang memang mengawasinya sejak tadi, sehingga Cooper yang tahu jika Twinner adalah pengkhianat langsung memanggilnya seolah menyuruh dia agar tidak bersama sipir lebih lama.
Selain Twinner, Michael mendapat laporan dari Miles terkait permusuhan antara Abuzi dengan T-Bag yang sudah sangat panas, di mana Miles memberikan sebuah pisau yang dia rampas dari T-Bag tadi pagi, yang jika Miles telat 10 detik saja, maka saat ini besar kemungkinan Abuzi akan berada di kamar mayat. Saat berada di ruang ganti, Michael memberitahu semua anggota jika saat ini mereka mendapatkan anggota baru yaitu Twinner. Meski sempat ditolak, Michael tentu tidak menggubris hal itu karena memang dia sendirilah yang membuat aturan, dan jika ada aturan baru, pasti Michael punya alasan untuk itu semua. Don't worry, it'll be fun. Ketika Michael CS sedang di perjalanan untuk bekerja, sipir tak sengaja melihat tetesan getih di ruang ganti membuatnya curiga. Jika salah satu dari pekerja ada yang terluka, Michael yang tidak ingin ada masalah dengan sipir pun melukai tangannya sendiri dan mengatakan jika getih itu berasal dari salah satu jarinya yang terluka. Move it. Okay enough to make it out of here tonight, I swear. Selesai bekerja, Michael langsung melanjutkan miniatur Taj Mahal milik Henry. Henry tentu merasa kagum dan sangat berterima kasih dengan kontribusinya yang luar biasa. Karena selain menjadi arsitek yang handal, Michael juga bersikap baik sebagai seorang napi, sehingga Henry sangat bangga. Dan karena Henry sudah sangat menyukai Michael, ia pun memanfaatkan hal tersebut untuk meminta Henry mempertemukannya dengan Burrow karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. If there's anything you need, well, let's just say that I owe you one. Actually, there is one thing you can do for me. Di dalam sel isolasi, Michael tidak sedikit pun berbicara dengan sang kakak, melainkan hanya melihat-lihat isi ruangan itu tanpa mendengar. Jika saat ini Burrow sedang berbicara serius tentang ayahnya yang masih hidup, namun tanpa memperdulikan hal itu, Michael tetap saja dengan aktivitasnya untuk mencari celah bagaimana bisa membawa Burrow pergi dan mengatakan jika nanti malam mereka harus melarikan diri. Mendengar hal itu, Burrow yang sedang dalam pengawasan tentu tidak setuju dan menyuruh sang adik pergi tanpa harus membawanya ikut serta. I'm not asking you, man. I'm telling you. Leave me behind. Go. Sementara itu, Miles yang sedang mengambil peroksida malah ketahuan oleh si Bandana yang sejak awal sangat tidak menyukai kedekatannya dengan Michael CS, dan temuan ini pasti si Bandana akan laporkan kepada sipir. Miles yang tidak mau hal itu terjadi tanpa segan melakukan hal ini kepadanya. Sergeant Frank. Sarah yang terpikirkan dengan apa yang tadi Michael katakan, memilih untuk mencari angin meski pekerjaannya masih menumpuk. Dan ketika sedang minum di sebuah bar, Sarah melihat sebuah berita terkait ayahnya yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden di pemilihan mendatang. Alasannya dijadikan kandidat adalah Pak Gubernur adalah sosok yang sangat tidak mentolerir apa itu kejahatan, apalagi penolakannya soal agresi dari pembunuhan kakak wakil presiden, sehingga Sarah yang mendengar hal itu buru-buru pergi tanpa menghabiskan minumannya lebih dahulu. Ya, rupanya Sarah menemui ayahnya yang sedang sibuk untuk mempertanyakan apakah si ayah membuka berkas dari Sarah atau tidak. Awalnya Sarah menyalahkan si ayah karena telah melakukan tindakan yang salah demi mencapai tujuan yaitu kursi wakil presiden. Gimana mendengar hal itu, si ayah yang tidak terima kembali mengingatkan Sarah terkait kehidupannya di masa lalu ketika si ayah harus menggunakan kekuasaannya demi menyelamatkan Sarah agar tidak dihukum. Dan kali ini ketika si ayah dengan sengaja melakukan kesalahan untuk mencapai kesuksesan, Sarah malah menyalahkan dan seolah tidak ingat terkait dosanya di masa lalu. You have no trouble whatsoever with me bending the law. Grow up. Di dalam selnya, para anggota pelarian mulai melumuri tempat tidur dengan menggunakan apa saja yang mereka temukan. T-Bag menggunakan brokoli, Abuzi menggunakan pupuk, sedangkan Cooper menggunakan serbuk yang didapatkan dari mahamplas dinding untuk menutupi bau tubuhnya. Tepat ketika sedang merenung, Twinner dikagetkan dengan kedatangan sipir yang membawa satu set perlengkapan tidur. Rupanya itu adalah untuk Apukat yang malam ini akan segera pulang. Dan sebelum pergi, sipir itu menanyakan apakah Twinner melihat Belik atau tidak. Dan setelah menyadari jika Michael menatapnya dari kejauhan, Twinner yang awalnya hendak buka suara tentang Belik lantas mengurungkan niatnya agar tidak dianggap sebagai pengkhianat. No, it was yesterday.
That's what I saw. You sure? Yeah. All right. Setelah peroksida didapatkan, Michael menyuruh Sukri untuk agar merendam pakaiannya di dalam cairan itu karena ternyata warna baju yang akan mereka gunakan harus dilunturkan dengan menjadikannya berwarna putih dengan alasan rute pelarian mereka adalah bangsa kejiwaan dan warna putih adalah kamuflase sempurna untuk berbaur di tempat itu. So we got everything we need. Everything except your brother. You worry about the suits. I'll worry about Link. Sementara Sukri sibuk dengan cucian, Michael terus memikirkan cara untuk mengeluarkan Burau. Namun di saat waktu sedang mepet-mepetnya, Michael malah dipanggil untuk memperbaiki miniatur Taj Mahal yang tiba-tiba saja bagian atapnya roboh. Sukri dan yang lain tentu panik dengan keadaan ini karena semua orang tahu tanpa Michael, maka pelarian ini akan gagal total. Tick-tock. Setelah kepergian Michael ke ruang Henry, semua orang anggota pelarian mulai membayangkan apa yang akan mereka lakukan setelah terbebas dari penjara. Tidak ada yang merasa tenang karena saat ini adalah saat paling menegangkan selama berada di penjara. Bahkan Sarah sendiri yang tahu jika malam ini akan ada pelarian merasa terombang-ambing dengan apa yang harus dia lakukan. I'm gonna get out of here someday. Being shipped back off. How many times I gotta say it? You only got one thing I need. And she wants to see you while there's still time. How long does she have? Di tempat Veronica sendiri, Nick yang terus-terusan dihubungi oleh pihak Abruzzi mulai merasa rarungsing lantaran tidak tahu harus melakukan apa, yang pada akhirnya ketika Veronica hendak pergi ke Montana, Nick yang sudah tidak punya pilihan lain pun terpaksa harus menahan Veronica dan berniat membawanya pergi ke Lanud. All this time you were one of them? Look at me. Look at me! You're a coward. Sejenak kita tinggalkan dulu semuanya dan beralih kepada Bapak Bellic yang masih berada di lorong. Secara kebetulan dia meraba sebuah besi yang dapat digunakan untuk memotong tali pengikat kedua kaki dan tangannya. Bellic yang tak kunjung terlihat bebenguknya membuat semua sipir merasa khawatir. Salah satu sipir melaporkan jika sejak tadi mereka tidak mendapati Bellic dimanapun. Henry yang tahu jika Bellic adalah sipir rajin di antara orang yang paling rajin tentu membuat Henry khawatir jika kenapa-napa, sehingga Henry langsung menghubungi orang tua Bellic saat itu juga. Mrs. Bellic, so Brad called you when he pulled in this morning? And he said he was here. Tahu jika Bellic tidak ada di rumah, Henry meminta sipir lain untuk mulai mencari di mana saat ini Bellic berada. Sementara Henry sendiri akan memperbaiki miniatur Taj Mahal bersama Michael karena rupanya malam ini adalah malam ulang tahun pernikahannya sehingga harus pulang lebih awal untuk merayakannya bersama sang istri. Ketika Henry sedang menjelaskan malam ulang tahun pernikahannya dan Taj Mahal yang roboh, Michael lantas menaruh penopang agar Taj Mahal itu bisa berdiri kokoh di atas meja. Kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang dia dapatkan dari Miles, menceritakan rencana pelarian yang akan dia lakukan dan meminta agar Henry mengeluarkan Burau dari sel isolasi dengan menempatkannya di rumah sakit. And you're gonna make sure my brother goes with me. Michael meminta maaf karena telah bersikap kasar pada orang yang sangat baik kepadanya di penjara ini. Namun demi mencapai tujuannya yaitu membawa Burau keluar, Michael tidak punya pilihan lain. Dan agar penjaga di luar tidak curiga, sebelum meninggalkan Henry, ia mengatur telepon agar seolah Henry sedang menghubungi seseorang. Is he on with Mr. Druschel? He said he didn't want to disturb. Oh, well, of course. Setelah kembali ke dalam, Michael melihat Sukri yang tidak bisa tenang di menit-menit pelariannya. Bahkan ia sampai lupa jika Skrupostapel masih belum dibuka. Dan ketika Michael hendak membukanya, tiba-tiba If we get caught, I can't do 10 more years, bro. There's no going back now.
Tak lama, waktu bebas pun akhirnya tiba, dan di waktu bebas itulah semua orang mulai berkumpul di selnya Michael menyerahkan satu persatu pakaian yang sudah direndam dengan peroksida. Namun dari semua pakaian yang sudah berubah warna, ada satu pakaian yang warnanya belum berubah putih milik Twinner karena dia telat merendamnya. He's got blue spots. Nope, I got a late start. Lock the gate. I gotta finish this off. Di tengah momen menegangkan itulah, Miles yang baru saja menciptakan permusuhan abadi ini dikejar oleh si bandana yang ingin membalaskan dendam, di mana si Miles meminta izin Michael untuk masuk ke dalam terowongan terlebih dahulu sebelum si bandana menemukannya. Get C-Note out here. Huh? Haven't seen him, man. Something you need? Setelah keadaan mulai kondusif, Michael CS mulai masuk satu persatu ke dalam lorong, dan ketika Supri bertanya apakah Michael sudah mendapatkan kunci atau belum, dia hanya bisa meyakini jika Sarah yang saat ini sedang galau berat akan datang untuk membantunya. Not exactly. Tepat di dalam lorong itulah, Bellic akhirnya bisa meminta tolong tepat setelah lakban di mulutnya mulai mengendor, dan ketika ada dua petugas yang mendengarnya dari kejauhan, Michael keburu datang dan berhasil membuat Bellic kembali terdiam. Did you hear that? Hear what? There's nobody here, man. Sebelum kembali pada Michael CS, kita akan diperlihatkan dengan Sophie dan pihak perusahaan yang hendak akan menggeser posisi ibu wakil presiden dan menggantikannya dengan kandidat lain, di mana si ibu wakil sendiri pergi menemui presiden untuk meminta dukungan lewat kekuasaannya agar dimenangkan menjadi penerus dari si presiden itu sendiri. Namun karena si ibu wakil meminta dengan cara yang serampangan, maka si presiden tentu ogah untuk memberikan dukungannya dan hendak akan memilih kandidat lain untuk menggantikan posisinya saat ini. We need to make a move on her. Now. Keadaan ini tentu membuat si ibu wakil sangat geram, namun tidak bisa melakukan apa-apa karena selain pihak perusahaan yang diam-diam akan mencabut dukungannya, Pak Presiden juga dengan tegas menolak untuk memberikan dukungan kepada si ibu wakil, di mana Paul yang tahu jika atasannya sedang tidak baik-baik saja lantas memintanya untuk tetap tenang dan menjalankan schedule-nya seperti biasa sesuai rencana. Be presidential and you get through this. We get through this. Sarah rupanya kembali ke rumah sakit untuk memantapkan hatinya terkait apa yang harus dia lakukan, di mana Michael CS sendiri langsung meninggalkan Bellic setelah kepergian dua sipir tadi, di mana Twinner yang tidak ingin pengkhianatannya terbongkar langsung memukul Bellic agar tidak bicara yang tidak perlu kepada kelompoknya. Sebelum naik ke permukaan, Michael menyuruh semua orang agar mengganti pakaian terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan pergi sebentar untuk melakukan sesuatu. Di rumah sakit, Sarah yang belum sampai ke ruangannya berpapasan dengan Burau yang dibawa ke samping ruangan Sarah. Di sana dia meyakini jika apa yang mereka katakan benar-benar akan dia lakukan. Ya, rupanya Michael pergi untuk mengaktifkan alarm kebakaran dari bangsa kejiwaan. Awalnya semua panik karena disangka telah ketahuan, di mana Michael meminta mereka untuk maju terus karena jika alarm bangsa dinyalakan, maka semua napinya akan dikeluarkan sehingga lengkaplah sudah kamuflase mereka untuk bisa masuk ke dalam bangsal dengan mudah. False alarm! Back to the psych ward! Everyone! Hold up! Got some stragglers. Cool. Setelah keluar dari saluran, rupanya ada mata yang terus mengawasi pergerakan Michael CS. Namun meski begitu, Michael berhasil masuk dengan cukup mudah. Dan ketika si penjaga sempat menghentikan Michael karena tidak mengenal para pasien, Michael langsung melakukan hal ini kepadanya. Like a light. Tepat sebelum memasuki rumah sakit, Michael sempat berbicara dengan Twinner terlebih dahulu. Ternyata Michael sudah tahu dari awal jika Twinner sebenarnya adalah pengkhianat. Namun karena Michael punya hutang, maka dia harus membayar hutang itu dengan mengajaknya melarikan diri. Dan setelah keluar nanti, maka mereka tidak akan mempunyai hubungan lagi.
di rumah sakit, Michael CS langsung menghampiri Burrow yang sedang dijaga oleh sipir, dan ketika melihat ada banyak napi di belakangnya, sipir itu dengan legowo membiarkan Burrow pergi karena memang untuk gajinya yang sedikit tidak baik untuk mempertaruhkan nyawanya dengan mengatasnamakan keadilan. Pretend I ain't here, boss. Yeah. Even the radio. Meski awalnya sempat menodongkan senjata ke arah Veronica, Nick pada akhirnya berhenti melakukan hal itu dan memilih untuk bicara baik-baik dengan Veronica terkait kondisinya saat ini. Ternyata setelah Nick menangani kasus Burrow, ia didekati oleh Abruzzi untuk meminta agar mengawasi Veronica dengan imbalan. Abruzzi akan membebaskan ayahnya dari jeratan hukum yang dengan kata lain, nyawa Veronica akan ditukar dengan kebebasan sang ayah. Namun meski begitu, seharusnya tidak harus ada yang terluka karena hanya satu yang Abruzzi inginkan, yaitu keberadaan Fibonacci, dan satu-satunya orang yang tahu di mana Fibonacci berada tiada lain dan tiada bukan adalah Michael itu sendiri. Stand up. We have to go. Di perjalanan, Veronica terus memohon dan mengemis agar tidak diserahkan kepada Abruzzi. Tentu hal itu membuat Nick sangat kepikiran karena apa yang akan ia lakukan sangat bertolak belakang dengan sifatnya yang baik hati, sehingga Nick memilih untuk membiarkan Veronica pergi, sedangkan Nick sendiri berniat untuk pergi bersama sang ayah ke tempat yang sangat jauh. I'm sorry about this, okay? You gotta believe me. I'm sorry. Take it to O'Hare. Good. Dad, you still got the key to my apartment? Explain it later. Just meet me there. Sementara itu, anak buah Abruzzi sudah berada di Lanut dengan membawa jet yang sudah Abruzzi pesan. Si pilot sempat khawatir karena merasa jika berada di sana akan sangat berbahaya. Dia menasi anak buah yang tidak ingin Abruzzi kecewa, mulai menenangkan si pilot dan mengatakan jika ini semua akan baik-baik saja. Don't worry about it. Setibanya di apartemen untuk menjemput si ayah, Nick rupanya sudah ditunggu oleh anak buah Abruzzi yang lain, dan betapa marahnya si anak buah tatkala mengetahui jika Nick telah berkhianat sehingga... Don't! And will you have her in front of me in the next 2 minutes? No. Just give me a chance. You just gotta listen to me. Hey! Where's the lawyer? He's about 1 million miles away from here. Sementara Michael Chase mempersiapkan jalur terakhir, yaitu mendobrak jendela rumah sakit tanpa si ibu sekretaris merasakan ada kejanggalan terkait kenapa Henry menelpon lama sekali, dan ketika dicek rupanya itu bukan panggilan penting melainkan siaran radio yang memang dinyalakan Michael sejak tadi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. You're sure you didn't see him walk out? Positive. Anybody try his cell phone? And where's that coming from? Control me in the warden's office. I repeat, call on your line. Dengan jendela yang berhasil dirobohkan, mereka tinggal mengcosplay diri masing-masing menjadi sosok lancah untuk apai-apaian melewati kabel, dan ketika hendak akan pergi, si kusut malah datang mengancam mereka untuk melaporkan pelarian ini, di mana Burrow sendiri tidak memperdulikan hal itu dan langsung menjadi orang pertama yang melewati tali tersebut. Satu persatu mereka melewati tali dan sampai dengan selamat ke seberang tanpa mengalami kesulitan, dan ketika tinggal beberapa orang lagi termasuk Michael, Cooper yang sejak awal sudah kesulitan pun akhirnya memilih untuk menyerah dengan pelarian bahkan dengan kehidupannya sendiri. Cooper meminta agar Michael berjanji untuk agar menemui putrinya di luar penjara, dan untuk uangnya sendiri Cooper juga menjelaskan lebih spesifik terkait di mana saat ini uangnya berada, bukan $1 juta melainkan $5 juta, dan dengan jumlah itu Cooper berharap jika semua kebagian sama rata tanpa ada yang sisirikan. Savannah, or Papa's luck. I will. Easy, easy. Michael akhirnya pergi setelah semua wasiat Cooper tersampaikan. Sonny yang berbadan kurang langsing meminta agar Michael saja duluan yang pergi, sedangkan Sonny akan menjadi yang terakhir. Dan ketika Sonny baru saja memegang kabel untuk apai-apaian, penopang kabel rupanya tidak cukup kuat untuk mengcover beratnya Sonny sehingga...
Sony yang tertangkap dan ditodong beberapa senjata akhirnya buka suara terkait siapa saja yang melarikan diri. Yang tak lama, datanglah Henry setelah dibebaskan oleh si sekretaris pergi ke rumah sakit dan mendapati jika Cooper sudah mati. Selanjutnya, mendatangi sel Michael untuk melihat lubang pelariannya, di mana di sel sendiri tampak para napi mulai riweuh dengan melemparkan beberapa benda putih dari selnya masing-masing untuk menghina sipir yang tak kompeten karena membiarkan napi kabur dengan mudah. They just found Belly. Setelah dibebaskan, Bellick meminta senjata untuk menghabisi para pelarian. Henry sendiri nampak serius menanggapi hal ini karena merasa sudah direndahkan, dihinakan, dan dianggap sebelah mata apalagi oleh Michael. Sehingga dalam penangkapan mereka, mau itu hidup atau mati, para pelari harus kembali ke tempatnya dalam keadaan apapun. Michael CS rupanya masih berada di lingkungan penjara menunggu semua orang pergi. Namun sayang, ketika hampir semua pergi, anjing yang sipir siapkan baru saja dimasukkan ke dalam mobil. Tentu bau mereka langsung tercium oleh para anjing itu yang memang berjarak sangat dekat. Sehingga sebelum anjing-anjing itu menemukan keberadaan mereka, Michael CS langsung pergi dari sana saat itu juga. They can't smell us. Michael CS pergi ke sebuah rumah kosong di tepi danau untuk memakai mobil yang sudah Abruzzi persiapkan, dan ketika hendak akan berangkat, mobil itu tidak memiliki kunci sehingga mustahil untuk dijalankan, di mana Abruzzi memerintahkan si kusut untuk mencari kuncinya di dalam tong sampah tak jauh dari mobil. Dan setelah si kusut pergi, Abruzzi lantas memberikan kunci mobil dan menyuruh Burau untuk segera berangkat meninggalkan si kusut sendirian. Di perjalanan itulah, Ibeg yang duduk bersebelahan dengan Michael tiba-tiba mengeluarkan sebuah borgol sehingga... What the hell are you doing? Think that will stop? No. Tak lama berselang, Bellick mendapat temuan yaitu tapak darah berbentuk tangan dan serpihan kaca lampu mobil belakang. Sekaligus ada saksi mata yang melaporkan jika tadi siang ada sebuah mobil pan terparkir di area ini, membuat Bellick menjadi yakin jika saat ini lokasi mereka masih belum jauh. A parked car. Melihat polisi sudah memblokir perempatan, Burau langsung melipir memasuki jalan tikus yang kebetulan berada di sekitar areanya saat ini. Namun baru beberapa meter berjalan, mobil malah terjebak di jalan berlumpur yang cukup dalam, dan meski sudah didorong dengan sekuat tenaga, mobil itu tidak bergerak dari tempatnya sedikit pun, sehingga mereka terpaksa harus berjalan kaki dan menempuh 3 km sisa untuk sampai ke pesawat yang sudah dipersiapkan. This as far as you go, my friend. Sebelum melanjutkan perjalanan, Michael menyuruh agar Twinner tidak ikut bersama mereka lagi, bukan tanpa alasan, melainkan sesuai kesepakatan awal di mana Twinner harus mengambil jalannya sendiri. Yang tak lama, mereka malah kedatangan helikopter sehingga... We got more than that. Oh my God. Anak buah yang menjemput dengan pesawat malah mendapat tamu tak diundang, yaitu penjaga menara, meminta mereka untuk segera pergi jika tidak ingin ditangkap oleh para petugas tempat. Those guys better hurry up. Melihat ada mobil menganggur di sebuah parkiran di pinggir danau yang sama, Sukri mencoba untuk menggasap mobil itu dengan keahliannya. Namun setelah beberapa kali mencoba, tidak ada tanda-tanda mobil itu bisa dihidupkan. Dan setelah memeriksa bagian mesinnya, ternyata... What? Great. That's just great. Si kusut sendiri secara tak sengaja melihat sebuah gudang yang di dalamnya ada sepeda dengan helm bisbol, dan meskipun ada pemiliknya, si kusut memasuki gudang itu untuk mencuri sepedanya dan meminta maaf atas hal tersebut. Sorry. Dengan mobil yang tidak bisa dikendarai, mereka semua langsung bersembunyi lagi ke dalam gudang. Sukri dan Michael yang terikat satu sama lain tentu menghambat pelarian mereka, di mana anggota yang rungsing langsung menangkap T-Bag dan merebahkannya di atas mobil, mencoba untuk memotong borgol itu dengan gunting yang entah jenis apa. Namun karena cara itu tidak berhasil, Abruzzi yang juga sangat kesal lantas mengambil sebuah kapak dan...
Meski sempat syok, semua anggota tetap memilih untuk melanjutkan pelariannya. Twinner yang sendirian berhasil memasuki sebuah mobil kuda tepat ketika jalanan sedang macet, sedangkan yang lainnya masih dalam pelarian menuju landung tempat pesawat Abruzzi berada. Henry yang tidak ikut ke lapangan memerintahkan agar rumah setiap napi dijaga ketat, semua jalan raya ditutup, memasang poster wajah Michael CS di setiap rumah para penduduk, dan setelah selesai, Henry mendapat kabar dari tim analis terkait pintu rumah sakit yang menjadi jalur pelarian dalam kondisi terbuka, apakah dibuka paksa atau tidak, seperti didobrak, dicungkil, atau apapun itu, di mana si analis menjelaskan jika pintu itu tidak dikunci, sehingga membuat salah satu perawat rumah sakit yang tidak terima mengatakan jika setiap pintu rumah sakit akan selalu dikunci setiap malam tanpa terkecuali. Someone left it open for him. Salah satu perawat yang menjadi rekan Sarah lantas dimintai keterangan terkait apa yang sebenarnya terjadi, dan setelah mendapat ancaman, si perawat itu menjelaskan jika Sarah menyukai Michael, Henry tentu merasa cukup setelah mendengar hal itu dan langsung memerintahkan sipir untuk langsung pergi ke apartemen Sarah saat itu juga. Sarah had a thing for Schofield. Thank you, Katie. Mendapat laporan dari Bellick terkait mereka yang hampir menemukan para pelarian membuat Henry yakin jika saat ini kondisi mereka sedang terjepit, terkepung karena tidak ada jalan lain yang bisa dilewati, dan untuk Sarah sendiri, para sipir dan polisi sudah menemukan Sarah di apartemennya yang ternyata berada dalam kondisi seperti ini. Apartment 236. Possible overdose, likely DOA. Copy? Ibu wakil tanpa sedang berdebat dengan Sofia terkait perusahaannya yang mulai berkhianat, si ibu mulai menanyakan terkait apa alasan perusahaan malah menikamnya dari belakang, di mana Sofia hanya mengatakan agar si ibu wakil mulai mundur secara perlahan, pergi diam-diam atas kehendaknya sendiri sebelum pihak perusahaan yang melakukannya secara serampangan. That you walk away quietly of your own volition. Maybe it'll be of the company's volition. Ketika si ibu wakil sedang sendirian, tampak terlihat ada seorang pria tengah memesan sebuah racun yang bisa bercampur dengan air putih tanpa mempengaruhi baik itu warna, rasa, dan baunya tidak bisa dideteksi bahkan oleh seorang ahli sekalipun, di mana orang yang meminumnya akan langsung mengalami gagal jantung dan dalam beberapa menit bahkan detik ke depan orang itu akan langsung meninggal dengan dokter yang menganggapnya sebagai serangan jantung. Lantas siapakah orang itu dan untuk siapa racun itu dimaksudkan? Apakah untuk si ibu wakil atau siapa? Entahlah. Saat sedang berpidato di hadapan para pejabat dan pengusaha yang menghadiri acara dinasnya, si ibu wakil mendapat sebotol air yang sekilas tanpa mencurigakan. Si ibu dengan tenang meminum air itu tanpa tahu jika ada seseorang yang entah siapa itu telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Pada sesi tanya jawab, para pas pampres tampaknya mendapat sebuah kabar, entah itu berita atau peringatan. Mereka langsung membawa si ibu ke belakang, yang ternyata pas pampres mendapat kabar jika Bapak Presiden telah meninggal dunia akibat serangan jantung, sehingga jelaslah sudah jika air yang diberi racun tadi bukan untuk si ibu wakil, melainkan untuk Presiden, yang tentunya siapa lagi pelaku jika bukan si ibu wakil itu sendiri. Dan karena kekosongan jabatan Presiden, maka si ibu wakil langsung dilantik untuk menggantikan posisi presiden saat itu juga. The news out of Washington Medical Center is official now. The President of the United States, Richard Mills, is dead. Setelah melewati perjalanan panjang, Veronica akhirnya sampai ke mansion yang dimaksud, yaitu di area Blackfoot, Montana. Dan setelah memasuki mansion, Veronica melihat jika orang yang telah buruh habisi ternyata masih hidup dengan kondisi yang baik-baik saja. Hello, Terrence. Melihat polisi sudah mulai berdatangan, si anak buah dan pilotnya tidak punya pilihan lain selain harus berangkat saat ini juga. Dan ketika Michael Chase hampir sampai di landasan, pesawat itu keburu pergi. Mobil polisi mulai berdatangan ke area Lanu dan mengepung Michael dari segala penjuru. Sedangkan T-Bag yang kini sendirian dengan tangan kiri yang telah hilang tampak berjalan sempoyongan di tengah hutan sambil menahan rasa sakit dari lukanya itu.
Menyadari pesawat pergi di atas kepalanya dan polisi juga mulai berdatangan, Michael CS hanya bisa berlari sekuat tenaga ke arah yang tidak ada polisinya. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Michael akan tertangkap lagi? Atau ini adalah langkah kebebasan untuk mereka? Entahlah. Tamat, ending yang sangat membagongkan.